dan keluar pada seorang sudah kesatria, seorang satria. Langsung besar tuh, Mas. Langsung besar, gagah berani memakai busana kasatrian. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja kisah dan lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Mas Gurit, kemarin kan pernah bercerita tentang Dewi Kunti yang melahirkan bayi bungkus. Ya? Lalu kemudian dibuang ke hutan Setro Gondomayit. Ya. Lalu bagaimana tentang kelanjutan cerita tersebut? Apakah ada atau tidak, Mas? Oh ya, Mas Bayu, menjawab tentang pertanyaan Mas Bayu yang baru saja Mas Bayu ajukan, saya ucapkan terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Menyambung kemarin Mas Bayu tentang kelanjutan cerita bayi bungkus anak dari Pandu dan Dewi Kunti yang dilahirkan dalam wujud bungkus kemarin ya Mas Bayu. Namun kali ini saya menjawab tentang apa yang saya ketahui saja. Bagi pemirsa yang memiliki versi lain tentang mengetahui versi lain tentang kelanjutan atau cerita dari bayi bungkus yang dilahirkan Dewi Kunti, malah bisa menambah referensi lebih banyak lagi tentang cerita-cerita yang atau sangkit-sangkit yang beredar di masyarakat seperti itu Mas Bayu, tentang menyambung cerita tentang bayi bungkus Mas Bayu. Nah, kemarin saya telah menceritakan bahwa Dewi Kunti melahirkan bayi bungkus kemarin ya, lalu dibuang di hutan Setro Gondomayit. Kalau tidak salah yang membuang adalah si Gondomono karena utusan si Prabu Pandu. Nah, menyambung hal tersebut, pada saat itu Prabu Pandu itu masih memikirkan ternyata tentang bagaimana nasib bayi bungkus tersebut Mas Bayu. Nah, akhirnya dia berpikir bersama kakaknya, mengadakan berdiskusi pada saat itu tentang anak yang berwujud bungkus yang dibuang di Setro Gondomayit atau di Setrake tersebut. Pada saat itu belum mendapatkan titik terang Mas Bayu tentang kapan akan pecahnya bungkus tersebut, akan pecah bayi bungkus tersebut. Padahal saat itu kemarin kita telah menceritakan bahwa Prabu Pandu telah melahirkan dua orang anak, yaitu Puntadewa dan Permadi. Hingga memiliki dua anak kok bayi bungkus tersebut belum pecah pada saat itu. Nah, pada saat itu juga si Dewi Madrim, istri kedua dari Pandu, juga telah hamil Mas Bayu. Hamil juga. Nah, pada saat itu si Dewi Madrim itu juga memiliki istilahnya memiliki nyidam. Nyidam yaitu menaiki lembu andini. Lembu andini itu lembu yang dimiliki oleh Bathara Guru. Tadi saya ingin dua hanya Bathara Guru. Pada saat itu si Pandu juga telah bisa minangkani, istilahnya minangkani pamundute seperti itu. Sudah tercapai keinginannya. Nah, akhirnya pada saat itu Pandu lalu meminta tolong kepada Destorastra untuk memecahkan bungkus tersebut. Jadi seorang sah ngenteni kapan bayi bungkus itu pecah, langsung wae dipecah sehingga mengutus si Destorastra tersebut Mas Bayu. Terus apa yang dilakukan si Destorastra Mas Bayu? Nah, pada saat itu si Destorastra bersedia menerima utusannya si Pandu, kongkonannya si Pandu tadi. Namun ia meminta Punggawa Negara Astina tidak boleh ikut ke hutan Setro Gondomayit, hanya dia bersama para Kurawa seperti itu Mas Bayu. Jadi Destorastra bersedia Mas. Bersedia. Boleh ada yang ikut ya Mas? Ya, pada saat itu. Nah, akhirnya berangkat si Destorastra bersama para Kurawa hanya menuju ke Setro Gondomayit. Nah,
Di tempat lain di negara yang namanya di negara Batu Kawarti ada raja raksasa yang bernama Prabu Sembojo. Prabu Sembojo pada itu tidak terima atas lamarannya yang ingin mempersunting putri dari negara Tasikmadu bernama Dewi Citrawarsiti. Dewi Citrawarsiti. Citrawarsiti ditolak oleh rajanya, jadi raja negara Tasikmadu bernama Prabu Karentaknyono. Terus apa yang dia lakukan Mas Grit? Pada saat itu otomatis dia marah Mas Bayu. Marah, ya? Akhirnya dia membawa pasukan perang untuk menghancurkan negaranya Karentaknyono tadi, Tasikmadu tadi. Nah, pada saat itu akhirnya bertemu dengan pasukan Tasikmadu dan ternyata pasukan Tasikmadu telah bersiap. Terjadi peperangan. Adik dari Citrawarsiti tadi yaitu bernama Citrawarsito. Citrawarsito itu ingin meminta bantuan atau seroyo, golek jago istilahnya, karena diceritakan pada saat itu negara Tasikmadu kewalahan menghadapi pasukan dari raksasa itu tadi, Mas Bayu, yang ingin mempersunting Dewi Citrawarsiti itu tadi. Akhirnya si Citrawarsiti tadi berangkat golek seroyo istilahnya, mencari jago untuk membantu seperti itu. Akhirnya dipindah tempat lagi di hutan Setro Gondomayit, tempatnya bayi bungkus tadi, yaitu di sana sudah ada Yomo Widuro, adik dari Pandu dan Dresturastro, adik ragil. Sudah sampai situ ya Mas? Ya, sudah sampai situ. Yomo Widuro bersama si Puntadewa dan Permadi, anak dari Pandu, istilahnya nunggoni bayi bungkus itu mau Mas Bayu. Jadi tidak membiarkan bayi bungkus tersebut sendirian, mengancani si bayi bungkus tadi di hutan Setro Gondomayit tadi. Nah, pada saat itu sedang menunggu di situ, tiba-tiba datang yang meminta bantuan tadi dari negara Tasikmadu tadi, Citrawarsito itu tadi. Jadi dia itu lari ya Mas Grit? Lari ke hutan itu ya Mas? Ya, lari dan mencari bantuan tadi. Di situ. Lalu apakah ada yang membantu Mas Grit itu saat itu? Pada saat itu bertemu dengan Citrawarsito tadi yang berlari tadi, bertemu dengan si Yomo Widuro, Permadi dan belum datang. Pada saat itu hanya si Yomo Widuro, Permadi dan si Puntadewa itu tadi. Akhirnya bertemu dengan Citrawarsito, mengatakan apa yang telah terjadi pada saat itu di negaranya. Akhirnya si Yomo Widuro dengan inisiatif ingin membantu Mas Bayu. Jadi Yomo Widuro ingin membantu Citrawarsito di negara Tasikmadu tadi, dan si Puntadewa dan Permadi berserta Punakawan disuruh menunggu bayi bungkus itu. Yang disuruh menunggu akhirnya Yomo Widuro membantu Citrawarsito tadi. Berangkatlah si Yomo Widuro bersama Citrawarsito tadi. Nah, singkat cerita pada saat itu si Yomo Widuro tadi sesampainya di negara Tasikmadu lalu berperang Mas Bayu. Berperang melawan para raksasa-raksasa tadi dari negara Batu Kawarti tadi. Nah, pada saat itu walaupun si Yomo Widuro kemarin saya ceritakan dia itu gejek atau cacat, pincang, namun pada saat itu Yomo Widuro itu ahli dalam berperang juga Mas Bro. Dia ahli dalam perang dan berhasil membunuh para raksasa-raksasa, banyak sekali yang ia bunuh, dan juga dia bisa mengalahkan Prabu Kolo Sembojo, raja raksasa tadi. Dia membunuh dengan panahnya yang bernama panah pamercu tadi, pangruak daging. Akhirnya rajanya juga mati ya Mas? Rajanya mati melawan si Yomo Widuro itu tadi, dan Yomo Widuro akhirnya pada saat itu diberi hadiah. Jadi Citrawarsiti tadi, anak dari Karentaknyono tadi, putri dari negara Tasikmadu tadi, diberikan kepada si Yomo Widuro karena sebagai balas budi setelah telah membantu negara Tasikmadu tadi. Mengucapkan terima kasih tadi. Akhirnya si Citrawarsiti dan Yomo Widuro dinikahkan. Dan setelah dinikahkan, akhirnya si Yomo Widuro mengajak Dewi Citrawarsiti tadi untuk istilahnya mukti ning Astina, namun dibawa dulu ke Setro Gondomayit untuk ngancani bayi bungkus itu tadi. Karena si Yomo Widuro pun tidak tega, walaupun berwujud bungkus dia adalah keponakannya juga, keponakannya si Yomo Widuro pada saat itu Mas Bayu. Oh, jadi yang dapat mengalahkan pasukan para raja dan raksasanya itu adalah Yomo Widuro, Mas Bayu. Dan dia akhirnya dinikahkan oleh Dewi Citrawarsiti. Nah, benar sekali. Sebelum Mas Grit lanjut cerita, silahkan diminum dulu Mas Grit. Nah, mungkin pemirsa juga penasaran kelanjutan cerita tersebut, tapi sebelumnya kita minum dulu. Terus tuh setelah dinikahkan kan diajak ke hutan Setro Gondomayit. Terus ada apa Mas Grit di sana? Nah, pada saat itu si Yomo Widuro dan
istrinya tadi menuju ke Setrogondomayit, dan pada saat itu sesampainya di hutan tersebut bersamaan dengan Distorastro tadi bersama para Kurawa tadi yang diutus Pandu untuk memecahkan bungkus tersebut. Nah, pada saat itu akhirnya para Kurawa dan Distorastro itu berusaha mencoba memecahkan bungkus tadi, Mas Bayu. Bayi bungkus tadi mencoba dipecahkan oleh para Kurawa dengan menggunakan senjata tajam, ada yang menggunakan keris, pedang, tombak dan sebagainya. Namun keanehannya pusaka tersebut tidak mampu menembus bungkus tersebut, tidak mampu memecahkan bungkus tersebut, malah ada terdengar suara wong gereng istilahnya di dalam bungkus tersebut. Akhirnya pada saat itu ketika para Kurawa itu mendekati bungkus dan mencoba memecahkan tersebut, bungkus tersebut ternyata bisa obah, Mas Bayu, bisa bergerak dan menggelinding, menggilas para Kurawa yang ingin memecahkan bungkus tersebut, Mas Bayu. Bisa istilahnya yang ngelawan karo si para Kurawa itu tadi, menunjukkan perlawanan seperti rasa tidak suka seperti itu. Dan pada saat itu akhirnya si Permadi dan Puntadewa tadi mengetahui hal tersebut, akhirnya istilahnya menyedai bungkus tadi dan dielus-elus istilahnya, dan kembali terdiam lagi. Jadi manute kepada saudaranya tadi, si Puntadewa dan Permadi itu tadi. Nah, pada saat itu masih diusaha terus dengan cara memecahkan, namun tidak bisa berhasil. Nah, akhirnya di tempat lain di Kahyangan Suraloyo, pada saat itu Bathara Guru, Mas Bayu, rajanya para dewa itu mengutus Gajah Sena yang kemarin saya ceritakan mengamuk di Kahyangan. Akhirnya pada saat itu si Gajah Sena tadi diutus oleh si Bathara Guru untuk membuka bayi bungkus itu tadi, menghancurkan bayi bungkus tadi, sekaligus sebagai tempat penitisan si Gajah Sena kemarin ini saya ceritakan. Nah, pada saat itu sedangkan si Narada, si Bathara Narada tadi diutus oleh si Bathara Guru untuk dandani bayi bungkus yang ada di dalam bungkus tersebut. Dan gimana maksudnya? Diberi pakaian selayaknya seperti kesatria seperti itu, Mas Bayu. Nah, akhirnya berangkatlah si Gajah Sena dan si Bathara Narada itu tadi. Nah, sesampainya di hutan Setrogondomayit, akhirnya para Kurawa tadi kaget dengan kedatangan si Gajah Sena tadi yang mengamuk dan mencoba menghancurkan si bungkus tadi, menggunakan gadingnya, juga ditendang-tendang, juga diidak-idak. Pada saat itu kebingungan para Kurawa tadi, kebingungan melihat si datangnya gajah tadi, ada gajah yang mengamuk dan menghancurkan bungkus tadi. Akhirnya ditendang oleh si Gajah Sena, diumbul-umbul dengan gadingnya, namun akhirnya pada saat itu bisa pecah, Mas Bayu, bisa pecah bungkus tersebut, dan keluar pada seorang seorang satria langsung besar, gagah berani, memakai busana kasatrian. Satria tersebut akhirnya masih berperang dengan si Gajah Sena tadi, masih berperang melawan si Gajah Sena. Akhirnya keanehannya si kesatria tadi yang keluar dari cabang bungkus tadi akhirnya bisa mengalahkan si Gajah Sena yang kuat itu tadi, Mas Bayu. Jadi bayi yang baru lahir itu bisa mengalahkan si Gajah Sena tadi. Gajah Sena bisa dibanting pada saat itu, membuat si Gajah Sena itu tewas tadi. Akhirnya suksmani si Gajah Sena tadi akhirnya menitis ke dalam raga si kesatria tadi yang lahir dari bayi bungkus itu tadi, Mas Bayu. Jadi yang bisa memecahkan bungkus itu adalah Gajah Sena ya. Gajah Sena, Mas Bayu. Gajah Sena sendiri bisa mati oleh si kesatria yang lahir dari bungkus itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu setelah kejadian tersebut, akhirnya Narada tadi lalu mengatakan kepada para yang hadir di situ, ada Yama Widura, ada Permadi, ada Puntadewa dan Distorastro, mengatakan bahwa yang bisa mengalahkan Gajah Sena tadi adalah putra Pandu yang lahir dari bungkus tadi, anak dari Kunti dan Pandu. Dan akhirnya kesatria tersebut yang berhasil mengalahkan si Gajah Sena tadi lalu diberi nama Bratasena sebagai artian dalam titisannya Gajah Sena itu tadi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa itu tadi. Wong atase bayi lagi lahir kok iso ngalahke seorang gajah itu tadi. Wong atase para Kurawa yang banyak sekali wae tidak bisa takut kepada gajah tadi, malah si Bratasena itu tadi bisa mengalahkan. Hebat berarti ya. Hebat juga. Lalu si
akhirnya si Destarastra dan Yomowidura tadi beserta para Kurawa dan Pandawa yaitu Permadi dan Puntadewa tadi meminta izin untuk nyewanki si Bratasena untuk membawa si Bratasena menghadap ke Pandu Raja Astina itu tadi, lalu dibawa ke negara Astina. Nah, masih ada cerita lagi Mas Bayu. Jadi lungsungannya atau sisa-sisa bungkus tadi, sisa-sisa bungkus tadi yang membelenggu Bratasena tadi. Karonarda di Samanarda akhirnya dibuang Mas Bayu, dilempar, dibuang hingga sampai di negara Bonokeling. Nah, masih ada cerita tentang kelanjutan sisani bungkus itu tadi Mas Bayu. Gimana Mas itu? Di negara Bonokeling tersebut rajanya bernama Prabu Sempani. Prabu Sempani. Pada saat itu Sempani itu memiliki istri yang bernama Dewi Droto. Sang Dewi tadi, istri dari Sempani tadi, istilahnya merengek ingin jaluk anak Mas Bayu, jaluk anak. Dan pada itu tiba-tiba patihnya itu datang mengabarkan bahwa di alun-alun negara Bonokeling tadi ada sisani bungkus tadi yang dilempar oleh Narada tadi. Jadi dia tuh tahu apa enggak Mas itu? Itu bungkusnya bayi siapa? Pada saat bayinya Bratasena tadi. Nah, pada saat itu sih karena kondang Raja Astina Pandu kan, jadi kondang kan, dua anak bungkus itu pun sudah tersebar di mana-mana. Jadi mengetahui bahwa yang jatuh di alun-alun negara Bonokeling itu tadi adalah bekas bungkus si anak Pandu itu tadi. Nah, akhirnya Sempani itu mengetahui lungsungan tadi, lalu dibawa ke Sanggar Pamujan. Dan pada saat itu si Prabu Sempani tadi akhirnya mengucapkan mantra-mantra, mengucapkan semeti dan mengucapkan mantra-mantra, dan tiba-tiba keanehannya lungsungannya bungkus tadi itu berubah menjadi seorang bayi Mas Bayu. Bisa berubah lagi jadi bayi ya Mas? Nah, bisa berubah menjadi bayi dan bayi tersebut diberi nama Jayajatra. Pada saat itu setelah nantinya untuk dewasa dia berjanji Prabu Sempani untuk nyewanki untuk mengabdikan si Jayajatra ke negara Astina itu tadi. Lah pada saat itu si Prabu Sempani tadi berinisiatif mengucapkan terima kasih karena dia sudah lama tidak memiliki anak dan bisa menuruti keinginan istrinya untuk memiliki anak tadi. Lalu atas berkat lungsungannya si Bratasena tadi bisa mewujudkan anak yang diberi nama Jayajatra itu tadi. Lalu dia pergi ke negara Astina untuk mengucapkan terima kasih tersebut. Nah, di negara Astina pada saat itu ternyata Prabu Pandu tadi dianugerahi bayi kembar yang lahir dari Madrim itu tadi, Madrim yang hamil tadi. Nah, pada saat itu lahir bayi kembar laki-laki diberi nama Pingten karo Tangsen dan Tangsen. Nah, akhirnya pada saat itu datang si Destarastra tadi dan Yomowidura menceritakan kejadian yang telah dialami di hutan Setragontamaya tadi, bungkus tadi, dan membawa si Bratasena tadi dan membawa ini adalah anaknya. Wah, Pandu semakin senang karena pada situ sudah kumpul anaknya 5 tadi, yaitu Puntadewa, Permadi, Bratasena, dan memiliki 2 anak kembar tadi, Pingten dan Tangsen itu tadi. Nah, pada saat itu juga setelah itu datang si Prabu Sempani tadi, Prabu Sempani dari negara Bonokeling tadi mengucapkan terima kasih kepada Pandu karena berkat lungsungannya tadi dia bisa memiliki anak dan menuruti keinginan istrinya tadi. Nah, pada saat itu setelah kejadian tersebut sang raja ingin mengadakan pesta raja bersukacita atas anugerah yang telah diberikan Jawata kepadanya karena memiliki 5 anak tersebut Mas Bayu. Nah, itu tadi sebelum cerita tentang pecahi bungkus, lakon cerita pecahi bungkus dan juga lahirnya si Jayajatra, juga lahirnya kembar anak dari Madrim, Pinten dan Tangsen tersebut Mas Bayu. Terima kasih ya Mas Gudit atas kisahnya ini tadi. Ya Mas Bayu. Nanti Mas Gudit bisa cerita yang lebih banyak lagi di episode selanjutnya ya Mas. Siap Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gudit tentang pecahnya bayi bungkus yang ternyata itu adalah seorang kesatria yang bernama Bratasena. Nah, mungkin itu tadi cerita yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.